Duduk dulu mas, duduk dulu. Saya tuh lagi bikin kopi tadi. Mantap ya mas? Mantap. Kopi apa nih? Kopi tubruk, saya mau bikin kopi tubruk tapi beda. Nah mas Lutfi ada apa gerangan kok tiba-tiba tumben banget mampir ke sini? Ya salah mas, tadi kan ada mata kuliah Pak Ridwan. Iya. Nah di situ kan beliau tadi pembahasan tentang salah satunya kata ganti dalam Al-Quran. Nah kebetulan saya itu kan ilmu nahwu sorofnya kan masih minus juga mas, terus masih bingung gitu mas, kata ganti dalam Al-Quran ini kan biasanya kan berbeda-beda. Nah di nahwu sorof kan kata ganti juga banyak mas, ada huwa, huma, hum, terus ya huwa, itu saya juga belum paham mas. Mungkin mas Luki bisa menjelaskan mas, entah apa itu kata ganti dulu, baru mata kuliah Pak Ridwan tadi. Oke, saya rasa Anda sedang capek. Kita ngopi dulu, nanti kita jelaskan karena kita akan memasuki sesi podcast dadakan teman-teman. Selamat datang di podcast dadakan edisi Sedah Seduh Kopi. Nah, di sini kita ditemani oleh Mas Lutfi yang sedang kebingungan tentang kata ganti dan sebagainya. Nah, kita di sini nanti akan membahas sedikit banyak terkait apa itu kata ganti dalam Al-Quran, sudut pandang POV orang pertama, kedua, ketiga. Nah, kira-kira dalam Al-Quran itu seperti apa? Contohnya Allah itu bisa menyebut dirinya saya, aku, atau juga kami. Nah, apakah kami itu sama dengan aku dan sebagainya? Stay tune dengan kami. Ya teman-teman, selamat datang di podcast kami, podcast saya. Bukan kami di. Nah, hari ini saya nggak sendiri lagi kayak video sebelumnya. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Mas Lutfi. Ini teman sekelas saya yang sedang mencari arti kata Tuhan. Jadi Mas Lutfi tadi kebingungan atas penjelasan dosen kita yang terkait kenapa kok di dalam Al-Quran itu ada untuk Allah, dan Allah itu bisa disebut kami atau aku, atau bahkan dia menyebutnya Tuhan, Rob, Ilah dan sebagainya. Sebenarnya apakah artinya kalau Allah itu kami berarti Allah itu banyak? Ya, dan bukan. Nah, sebelum memulai hari ini kita ditemani oleh kopi Sedah Seduh. Nah, ini kopi brand kopi kecil-kecilan harga merakyat, bisa dipesan di nomor di bawah ini. Sebelumnya Mas Lutfi mau kopi apa tuh? Saya mau V16 aja mas, pengen nyoba V16. V60. Ya V60. Jadi itu V60. Nah, ini ada dua jenis kopi, ada Arabica atau Robusta. Kira-kira mau yang mana? Yang apa ya? Yang Robusta aja mas. Robusta. Sebentar, di sini ada di situ mas. Sembari kita mengulas apa yang didapat Mas Lutfi tadi, kebetulan saya bikin kopi tubruk tadi. Nah, sangat nikmat. Jadi kopinya kita giling sendiri. Boleh coba mas? Orang itu. Ini punya saya udah bekas mas. Nanti tak bikinin. Oh iya. Nah, tadi sampai di mana? Pembahasan kata ganti mas. Kata ganti. Nah, sebelum kita membahas ke situ, kita perlu tahu bahwa di dalam bahasa Indonesia ada berapa kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Ada 3 kata ganti. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kenapa kok Allah itu kadang disebut di Quran kami dan sebagainya atau aku, kita perlu tahu dulu mas, ada sudut pandang. Tadi kan udah disebutin ada 3 sudut pandang. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang pertama itu yang kayak gini. Yang saya, aku, terus kami ya termasuk betul. Bentar, kalau sudut pandang orang kedua, kamu. Kalau sudut pandang orang ketiga, berarti dia. Nah, simpelnya seperti itu mas.
Jadi sudut pandang orang pertama itu kayak misal saya sama Mas Lutfi itu lagi omong-omongan. Berarti saya yang sebagai subjeknya di sini itu sudut pandang orang pertama. Bisa saya atau kami atau kita. Tapi tepatnya ya di kami tadi. Saya atau kami itu sudut pandang orang pertama. Kalau saya sudut pandang orang pertama tunggal, terus kalau kami sudut pandang orang pertama jamak. Sedangkan yang saya ajak bicara yaitu Mas Lutfi, itu berarti dia sudut pandang orang kedua. Nah, biasanya tanda kalimatnya adalah bisa kamu atau engkau gitu. Nah, sedangkan kalau kita sedang gibah orang, misal pemirsa yang nonton di sana itu, nah, dia kan bukan bagian dari kita. Mereka nggak ngobrol langsung dengan kita, jadi mereka itu sudut pandang orang ketiga sebagai bagian yang ada di luar kita. Nah gitu. Jadi biasanya mereka, ya gitu, kalimat-kalimat mereka atau dia itu sudut pandang orang ketiga. Kalau dia sudut pandang orang ketiga tunggal, kalau mereka sudut pandang orang ketiga jamak, gitu Mas. Berarti kalau aku ini orang yang berbicara berarti Mas. Sebagai orang utama aku. Terus kalau yang diajak bicara berarti kamu dan sudut pandang orang kedua berarti. Kalau diajak yang nggak ada di sini berarti sudut pandang orang ketiga pakainya dia. Dia itu untuk tunggal. Kalau banyak kan berarti mereka. Kemudian nama orang juga itu sudut pandang orang ketiga. Jadi misal Pak Ridwan, Pak Ridwan itu kan sudut pandangnya sudut pandang orang ketiga, karena bukan yang sedang berbicara dengan kita. Kalau tadi kan Mas Lutfi bahas tentang domir, huwa, hum dan lain sebagainya, itu secara simpelnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, itu kan dia dengan bentuk mufrad kemudian ke jamaknya. Nah itu sampai hunna itu sudut pandang orang ketiga. Kalau anta, antuma, antum, anti, antuna, antunna, berarti pandang orang kedua. Karena itu artinya apa Mas? Kamu. Oh kamu ya. Gitu. Kemudian yang terakhir itu kan ada ana, nahnu. Ana sama nahnu itu sudut pandang orang pertama. Aku. Ya gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa di dalam Al-Quran itu kadang Tuhan menyebut saya atau aku biasanya di terjemahan, atau bisa jadi kami gitu ya. Kami kan berarti kan harusnya dia banyak. Apakah itu artinya Tuhan itu banyak? Apakah Tuhan itu seperti dewa-dewa, ada dewa Zeus dan sebagainya? Atau gimana? Apa maksud dari Al-Quran menyebutkan Tuhan itu dengan kata kami. Gitu. Oke. Sekarang tadi kayak Pak Ridwan udah nyepil contohnya Quran yang mana yang kayak gitu. Jadi kalau mau dijelasin coba disebutin dulu Mas, Qurannya apa? Kalau nggak salah tadi itu di surah Al-Baqarah ayat 1. Aku sambil ngopi. 187 sama Al-A'raf ayat 143. Nah, coba dibaca artinya. Saya kayak dosen ya, nyuruh baca arti ini. Gak apa-apa, kita belajar bareng. Nanti saya juga mau tanya ke Mas Lutfi, barangkali ada penjelasan yang saya belum mudeng, terus Mas Lutfi lebih mudeng daripada saya. Mana tuh? Ujungnya Mas Ding. Tuh Al-Baqarah 87 dari bahasa meneng. Terus? Al-Baqarah berapa mungkin? Ngebleng. Jadi teman-teman, tadi kita itu sebelum matkul Pak Ridwan, kita matkul Bu Rina ceritane, terus membahas Al-Baqarah ayat 187 hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Akhirnya Mas Lutfi sampai sekarang masih kepikiran. Oh berarti Al-Baqarah 172 Mas. Al-Baqarah ayat 172. Oh gitu. Bisa dibacain. Artinya sih Mas. Iya karena Arabnya apa tuh Mas? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya
Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Nah, di sini kan ada satu ayat, ada dua kata ganti, kami dan Allah gitu Mas. Nah, sedangkan dua-duanya itu merujuk ke Allah gitu. Tadi gimana ya Teh? Ya ayuhan nasu kulu min thayyibati ma razaqnakum ya. Ma razaqnakum, dan di sini Allah itu ditambahkan dengan kata kami. Makanlah apa tadi? Makanlah apa yang baik yang kami anugerahkan. Makanlah apa yang baik yang kami anugerahkan. Terus kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Nah, dan bersyukurlah kepada Allah. Kayak kenapa nggak gini aja? Makanlah yang lebih baik apa? Makanlah yang baik dari Allah, dari yang dirisikan. Maksudnya nggak ngeblank kabeh iki ya sekarang ngopi. Saya pakai itu dulu. Ya ayuhan nasu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik ma razaqnakum yang kami rizkikan kepadamu, kami anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah gitu kan. Kenapa enggak kami rizkikan kepadaku dan bersyukurlah kepada kami? Itu kan lebih enak dibaca kan? Atau langsung Allah aja, yang Allah rizkikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Nah, kenapa dalam satu kalimat itu ada dua semacam kontradiksi gitu? Apakah kita perlu merevisi Al-Quran? Gitu. Bahaya. Berat. Nah, tadi di kelas pun kita sama-sama ngeblank masalah itu. Nah, kemudian Pak Ridwan menjelaskan bahwa kalimat na atau merupakan domir kata kerja dari kami itu tidak hanya muncul sebagai sesuatu yang tidak disengaja, kebetulan atau cacat dalam penulisan Al-Quran. Secara sastrawi itu ada banyak sejarawan yang mengkritik, kayak sarjana modern itu kayak bilang ini Quran itu kayak abstrak banget, absurd banget gitu kan. Nah, di sini dijelaskan bahwa kalimat na di sini ma razaqnakum artinya rizki dari Allah yang dianugerahkan kepada kita. Kita disuruh makan rizki yang dianugerahkan Allah kepada kita. Allahnya di sini diganti menggunakan kata na, kami. Itu bukan berarti berarti Tuhannya banyak, itu enggak. Tapi dalam pemberian rizki kita dari Allah kan nggak mungkin kalau kita minta ya Allah aku pengen kopi tiba-tiba langsung jadi, enggak. Perlu proses grinder terlebih dahulu, perlu ditimbang terlebih dahulu, kemudian dituang, dan itu kan prosesnya melibatkan banyak kejadian-kejadian proses gitu. Begitu juga dengan makan. Misal kita makan nasi, kan nggak mungkin kok tiba-tiba nasi itu datang ke depan kita, kan enggak. Ya aku pengen nasi terus datang nasi tiba-tiba ada, itu nggak mungkin. Nggak mungkin kan. Ada proses, harus ditanam petani, dibawa oleh kurir, distributor, kemudian dipasok di warung, baru dibawa oleh ibu kita, terus dimasak, gitu kan. Itu kan melalui proses yang ya cukup lumayan panjang. Jadi ma razaqnakum itu artinya kami di sini adalah Allah dan seluruh perantara. Jadi kaminya itu merujuk ke perantara-perantara yang menunjukkan itu kekuasaannya Allah, memiliki perantara-perantara itu. Berarti melibatkan semua tadi, Mas. Melibatkan semua tadi. Nah, kemudian menjadi kalau gitu yang akhir washkurulillah gitu ya. Iya. Kenapa kok enggak bersyukurlah kepada kami gitu? Kenapa? Coba. Kalau bersyukur menggunakan kata kami berarti mengikut sertakan semua tadi, dari petani, terus yang masak nasi, terus yang menanam padi, seperti itu. Nah, jadi benar. Kayak terlalu kebanyakan gitu, Mas. Bukan, bahasanya bukan terlalu kebanyakan, Mas. Jadi kalau masalah rizki itu memang benar, Allah itu menggunakan perantara-perantara untuk mendatangkan rezeki kepada kita. Tapi dalam hal bersyukur itu harus hanya kepada Allah. Misal walaupun istilahnya yang memberikan kopi kepada
Mas Lutfi hari ini itu saya, tapi yang harus jenengan bersyukur kepadanya, apakah nggak bisa milih, saya tak bersyukur ke Mas Lutfi aja, kan nggak mungkin, nggak bisa. Karena apa? Asykurulillah, itu spesifik kepada Allah kita bersyukur. Itu justru bukan artinya Tuhan itu ada banyak, enggak, tapi justru itu adalah penegasan bahwa yang hanya mutlak kita sembah, kita sujud, kita berikan rasa syukur itu hanya cuma Allah gitu. Jadi intinya sebenarnya itu yang membuat kebingungan Mas Lutfi itu, yang hari ini kita bahas di mata perkuliahannya Pak Ridwan itu terkait bagaimana Nicholas Sinai dalam bukunya itu menggali sesuatu yang lain tentang Al-Quran, gitu kan? Nah, jadi cara POV atau cara pandang Nicholas Sinai terhadap Al-Quran itu seperti itu. Jadi Al-Quran itu dalam sebuah ayat pun mengandung berbagai macam dimensi yang menakjubkan gitu. Bahkan sesimpel itu pun ada tujuannya. Kenapa kok kenapa kok nilah gitu. Nah, itu semua punya tujuan, bukan kita revisi Quran. Berarti bukan kesalahan dari Quran ini ya Mas? Ya, insya Allah seperti itu. Tadi kan contoh yang pertama. Ya. Setelah itu kan Pak Ridwan juga mencontohkan di surah Al-A'raf ayat 143. Gimana tuh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arani anzur ilaik qala lan tarani walakin unzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa harra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa anna awwalul mu'minin. Artinya ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan dalam kurun selama 40 hari, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Dia berkata, ya Tuhanku, tambahkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Dia berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya pada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepadamu dan aku adalah orang yang pertama beriman. Nah, yuk. Jadi kita review dulu Mas. Di dalam ayat itu kira-kira ada berapa Allah itu sebagai subjek, ada berapa sudut pandang? Sembari menunggu kopi Anda ini jatuh turun ke bawah. Ada satu. Kita hitung dulu dari awal. Berarti Allah itu dikatakan sebagai yang pertama Tuhan. Terus kami. Terus aku. Udah 3. Kami. Tuhan. Aku. Terus satu lagi ada lagi enggak? Udah ya Mas. Ada lagi nggak coba Mas? Mungkin saya kurang teliti. Nah ini dia berfirman. Dia berfirman. Nah, itu kan berarti yang merupakan sudut pandang orang pertama dibahasakan sebagai kami. Terus aku. Kami untuk yang jamak, aku untuk yang tunggal. Terus untuk orang ketiga dia. Terus Tuhan, yang di situ kalimat Arabnya Rob, gitu kan. Nah berarti ada 4 untuk satu orang pertama tunggal dan jamak, yang satu nih orang ketiga tunggal dan jamak. Nah itu kan juga kompleks. Kenapa dalam satu ayat, dalam satu potongan ayat dadak ono 4 ini? Kenapa harus ada 4 ini gitu ya? Itu kan jadi pertanyaan buat PR kita gitu ya. Nah kita balik lagi dibaca yang baris pertamanya tadi gimana? Ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan selama 40 hari. Nah itu stop.
ketika Musa datang untuk bermunajat setelah waktu yang kita tentukan Iya. selama 40 hari. Waktu yang kami tentukan selama 40 hari gitu. Kenapa kok saya tanya dulu, kenapa kok penggunaannya kami? Ayo merujuk yang tadi. Tadi kan kesimpulannya untuk ayat sebelumnya kan kami itu berarti keterlibatan banyak subjek atau keterlibatan hal-hal lain dalam proses yang sedang Allah kerjakan. Berarti dalam proses ini Allah juga melibatkan banyak hal. Contohnya berarti Kalau tadi kan seperti petani dan lain-lain. Nah ini kalau 40 hari berarti dihitung dengan benar 40 hari. 40 hari. 40 malam atau 40 hari? 40 hari. 40 hari itu kan gimana cara kita bisa menandai bahwa ini satu hari? Lewat Matahari. matahari. Ya. Berarti kalau mataharinya dari timur terus ke barat itu berarti sudah satu hari. Satu hari. Berarti kalau 40 kayak gitu sudah 40 hari. Artinya itu rotasi Bumi. Tanda-tanda alam gitu kan. Nah itu yang dimaksud, kenapa kok enggak ni bukan aku tapi menggunakan kata ganti kami. Karena apa? Dalam prosesnya Nabi Musa menunggu untuk waktu bermunajat itu 40 hari. Cara Nabi Musa mengetahui itu 40 hari, tanda-tandanya salah satunya adalah dengan pergerakan rotasi bumi yang menyebabkan gerak semua matahari itu kan dari timur ke barat itu selama 40. Nah itu. Oh berarti itu juga dihitung Mas? Dihitung masuknya ke dalam kami ya, ganti kami. Ya karena itu berkaitan dengan keterlibatan keterlibatan hal-hal lain selain Allah dalam perilakunya. Tadi kan rozaqnakum, kami memberikan rizki. Itu kenapa kok kami? Karena dalam pemberian rizki itu Allah tidak serta merta kayak bilang ke ke kita bahwa sego ini nasi atau ini kopi gitu kan enggak. Tapi ada beberapa proses gimana beras itu jadi nasi dan lain sebagainya. Begitu juga dalam kasus ini berarti dalam penentuan waktu untuk bermunajat tidak tiba-tiba Tuhan itu tiba-tiba bilang ini udah 40 hari enggak, tapi Tuhan beserta contoh-contoh kekuasaannya di alam seperti tadi. Itu juga yang berpengaruh kenapa kata Tuhan di situ menggunakan kata Rabbun, ya kan? Rabbuhu. Kenapa enggak Allahu atau ilah gitu yang digunakan? Kenapa Rob? Karena Allah memperlihatkan kekuasaannya dalam rotasi bumi tadi. Jadi kata Rob itu lebih spesifiknya diartikan sebagai sang pemelihara gitu. Rob itu artinya dalam kajian semantik terutama itu akar katanya dengan arti pemelihara. Jadi identiknya ketika Allah menyebutkan dirinya dengan kata Rob itu berkaitan dengan kekuasaannya terutama yang berada di alam gitu. Makanya itu menggunakan kata Rob karena kata itu yang paling tepat. Itu Mas. Berarti Allah juga memperlihatkan kekuasaannya berarti Mas ya? Enggak, kekuasaannya itu dalam bentuk itu tadi, dalam bentuk pergerakan matahari itu tadi. Jadi satu kali gerak semuanya sama dengan satu hari. Itu kan bentuk kekuasaan. Makanya kekuasaan dan pemelihara atas keteraturan. Coba kalau matahari itu enggak dipelihara keteraturannya sama Tuhan, berarti ya wes nggak tahu udah kiamat mungkin gitu. Jadi memang cocok Rob. Terus dalam artinya kami. Iya. Mungkin teman-teman dari awal video sampai detik ini belum terlalu paham apa yang sebenarnya kita bicarakan di sini. Karena sebenarnya ini juga kebingungan. Ya, Mas Lutfi datang ke sini dengan kebingungan. Saya menjawab dengan kebingungan juga. Tapi setelah ngobrol ini, walaupun ngobrolnya agak ngelantur, mungkin saya mau nyimpulin satu hal. Gini, ini terkait dengan matkul reading text for Islamic Studies-nya Pak Ridwan. Jadi di sini kita itu belajar beberapa literatur di literatur Barat terkait dengan kajian Islam. Nah hari ini tuh kita
membahas tentang Al-Quran gitu. Sebenarnya Al-Quran itu apa? Kalau Al-Quran itu disebut sebagai kitab yang seperti buku-buku yang lainnya, dia itu posisinya setengahnya kitab perjanjian barunya Yunani gitu. Jadi porsinya lebih kecil. Terus ada beberapa hal yang menurut sarjana modern itu janggal sebagai karya sastra. Kalau diposisikan sebagai karya, Al-Quran itu sangat jelek gitu. Karena apa? Ya kita tahu aja. Dalam Al-Quran itu ada beberapa bab ya kan. Ada bab pembahasan yang biasanya kita sebut sebagai surah. Kita sebut sebagai surat atau surah. Kalau itu kita sebut sebagai bab, itu pun nggak bisa. Karena apa? Dalam bab itu ada loncatan pembahasan yang sangat absurd. Absurd, nggak masuk akal itu. Kayak yang di Al-Baqarah, dari awal tentang larangan dan perintah sebagainya, kemudian tiba-tiba masuk ke kisahnya Nabi Adam. Setelah itu loncat lagi ke kisahnya kaum Yahudi. Setelah itu loncat lagi ke kisahnya pemindahan kiblat. Loncat lagi ke kisahnya Nabi Ibrahim. Loncat terus ke hukum, talak dan sebagainya. Puasa juga. Puasa yang di juz 2 ya berarti. Juz 2. Di juz 2 itu kita juga membahas tentang puasa. Bagaimana bisa kita kalau baca buku gitu, tiba-tiba masuk ke setelah jadi kayak misal ini kayak novel gitu ya. Novel itu diawali dengan lahirlah seorang anak kecil. Prolog berarti. Setelah itu kok tiba-tiba anak kecil itu langsung berburu. Habis itu balik lagi anak kecilnya masih bayi gitu kan. Itu secara sebagai suatu karya itu sangat jelek gitu. Kita tadi membahas terkait itu. Kemudian sepertinya Nicholas Sina itu pengen memberikan POV yang berbeda bahwa penulisan Al-Quran itu wahyu dalam Al-Quran itu berdasarkan atau sesuai dengan gramatikal Arab. Sedangkan pembahasan yang tadi dibahas oleh Mas Lutfi itu udah di bab yang akhir ya Mas. Terkait kenapa sih di Quran itu jadi tadi pembahasannya itu terkait menjawab hal-hal yang menjanggalkan bagi sarjana-sarjana modern gitu. Kemudian tadi disebutkan kenapa kok di dalam Al-Quran itu ada beberapa kata ganti untuk Tuhan. Allah itu bisa menggunakan kata ganti bentuk pertama, entah tunggal atau jamak dengan aku atau kami, atau kata ganti orang ketiga dengan Tuhan, Roh, Ilah dan sebagainya, Allah gitu, yang tunggal atau jamak juga gitu. Kemudian menggunakan dia. Iya kan, tadi kan ada dia gitu. Kenapa kok bisa seperti itu? Jujur kalau saya sendiri itu janggal dari yang sudah lama. Kenapa kok ada kami, ada aku gitu? Apakah memang benar Tuhan itu sebenarnya banyak? Kemudian jujur ya agak terjawab di pertemuan ini tadi itu baru terjawab ternyata gitu. Ada maksud tersendiri yang memang mengharuskan menggunakan kata kami dan itu justru menambah posisi kemujizatan atau keindahan Al-Quran gitu. Walaupun tadi juga disebutkan terkait dengan bahwa rima Al-Quran itu biasanya terlalu dibuat-buat seperti atin, watini, wazaituni, watini, wazaituni, waturi sinin, tun, nin, nah gitu. Wahadzal baladil amin gitu. Sebenarnya dari 3 ayat itu ada yang dipaksakan. Waturi sinin. Sebenarnya nggak ada daerah Turi sinin, adanya tadi Tursina, Bukit Tursina. Nggak ada Bukit Tursinin nggak ada. Jadi Pak Lutfi Pak Pak Ridwan tadi kan bilangnya seperti itu gitu ya Mas. Itu juga ini tadi bahwa ada maksudnya. Kenapa kok kalimatnya kami rizkikan kepadamu, setelah itu bersyukurlah kepada Allah. Kenapa kok enggak kami rizkikan kepadamu dan bersyukurlah kepada kami, atau Allah rizkikan kepadamu maka bersyukurlah kepada Allah gitu. Kenapa kok ada 2? Padahal kan yang ditujukan cuma satu juga, Allah gitu kan. Oh ternyata ada tujuannya. Karena dalam kata rizki yang diberikan Allah kepada kita enggak seinstan itu, enggak tiba-tiba jatuh dari langit, tapi melalui proses. Kita bisa makan
itu kan tadi ayat menjelaskan kulu min thayyibati gitu. Makanan yang baik gitu. Ternyata dalam proses itu Allah ingin menunjukkan ini kekuasaan Allah dapat mengatur sedemikian rupa proses itu sampai nasi itu ada di tangan kita gitu melalui perantara petani. Nah di sini itu merujuk ke petani, semua orang yang berjasa dalam pengolahan itu dan sebagainya. Sedangkan wasykurulillahi, kenapa kok bersyukurnya cuma kepada Allah? Jadi Pak Rita jelasin. Semua bersyukur yang disembah hanya Allah. Tapi bukan mono mas. Oke, kita mengakui bahwa rezeki itu melalui perantara, tapi dalam hal bersyukurnya, dalam hal mensyukuri nikmatnya, dalam hal menyembahnya, private-nya itu kita cuma boleh sama Allah. Enggak boleh kalau kita kalau gitu aku bersyukurnya sama petani aja lah, sama Allah enggak gitu. Maksudnya kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya banyak banget sih kayak pesan-kesan, ya pokoknya banyak mind blowing ya kuliah dengan Pak Ridwan gitu, di semester ini. Mind blowing, terus belum terpikiran sebelum-sebelumnya. Iya, ini BTW kopi jenengan udah jadi. Ini kalau Arabica ya, coba mas, coba. Gimana mas? Nah dia teksturnya kayak lembut gitu, lembek lebih. Ini tadi tak blend, agak di blend dikit. Dicampur Arabica ya. Fisik tea-nya sudah jadi teman-teman. Fisik tea untuk Mas Lutfi kita tuangkan di sini. Icip langsung kabeh. Langsung kabeh. Ya langsung kabeh. Langsung enggak apa-apa. Iya. Kopi pol tapi jernih. Coba dulu. Kalau disaring lagi bisa jadi lebih jernih nggak mas? Nggak bisa, ini kan lebih nyari ampas gitu mas. Coba. Nah, kan aja warnanya masih berubah jadi kayak teh gitu ya, coklat, tapi meskipun itu rasanya tetap sama. Coba. Oh, strong banget kopinya.